فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini tidak selalu berjalan adil? Ada orang yang berbuat baik tetapi tidak dihargai. Ada orang yang jujur tetapi justru dirugikan. Ada yang bekerja dengan sungguh-sungguh namun seolah tidak terlihat dan tidak dianggap. Sementara itu, kita juga menyaksikan ada orang yang berbuat curang, menyakiti, bahkan merugikan orang lain, namun hidupnya tampak baik-baik saja, seakan tidak tersentuh oleh akibat dari perbuatannya. Di titik seperti inilah hati manusia mulai lelah, bukan karena kurangnya perbuatan, tetapi karena tidak melihat hasilnya. Lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan sunyi di dalam diri. Apakah semua ini benar-benar diperhitungkan? Apakah kebaikan yang tidak diketahui orang lain itu bermakna? Apakah dosa yang tersembunyi benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban? Ataukah hidup ini hanya tentang siapa yang terlihat dan siapa yang terlupakan? Dalam kehidupan yang serba cepat, kita sering berjalan tanpa sempat berhenti. Kita berbicara tanpa berpikir panjang. Kita bersikap tanpa menyadari dampaknya. Kita melakukan banyak hal tetapi jarang menimbang nilainya. Kata-kata kecil yang kita ucapkan kepada pasangan, nada suara yang kita gunakan kepada anak, kejujuran kecil di tempat kerja, kesabaran sesaat ketika emosi datang, bahkan dosa yang kita anggap remeh, yang kita pikir tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Semua itu sering kita lewati tanpa kesadaran, seolah hidup ini hanya bergerak maju tanpa catatan. Namun sesungguhnya hidup tidak pernah kosong dari makna, waktu tidak pernah berlalu tanpa perhitungan, dan perbuatan manusia tidak pernah berjalan tanpa saksi. Ramadan datang bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi untuk menghentikan langkah kita sejenak, untuk menundukkan hati, dan untuk membangunkan kesadaran bahwa tidak ada satupun amal manusia yang sia-sia. Ramadan mengajarkan bahwa yang kecil di mata manusia bisa yang besar di mata Tuhan, dan yang tersembunyi dari pandangan manusia tetap nyata di hadapannya. Pemirsa, Al-Quran mengajak kita menatap satu kenyataan yang sangat mendasar dan sering kita lupakan, bahwa bumi yang kita pijak, waktu yang kita lewati, dan kehidupan yang kita jalani ialah saksi bahwa setiap amal sekecil apapun akan dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh dengan berkat dan introspeksi diri dalam program Gema Ramadan bersama saya Ihsan Komaruzaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan muhasabah, bulan untuk menimbang kembali perjalanan hidup kita. Bukan hanya ibadah lahir tetapi juga niat, sikap, dan amal sehari-hari. Hari ini kita akan merenungkan satu surah Al-Quran yang pendek, namun sangat mengguncang kesadaran manusia. Sebuah surah yang menanamkan prinsip keadilan ilahi, bahwa tidak ada amal yang luput dari perhitungan Allah, dan setiap amal perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk akan dibalas olehnya. Surah yang akan kita renungkan ialah surah Al-Zilzal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Arti dari surah ini ialah, apabila bumi akan digoncang segoncang-goncangnya, dan bumi akan mengeluarkan bebannya, dan manusia akan berkata, apakah yang terjadi dengannya? Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya, bahwa Tuhan engkau telah mewahyukan kepadanya. Pada hari itu manusia akan keluar dalam golongan-golongan yang terpisah, supaya diperlihatkan kepada mereka amalannya. Maka barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah, ia akan melihatnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarah, ia akan melihatnya. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah, mengenai waktu dan tempat turun surah ini terdapat sedikit perselisihan paham. Ulama-ulama seperti Mujahid, Atta, ataupun Ibnu Abbas berpendapat bahwa surat ini diturunkan di Mekah. Sebagian ulama lainnya beranggapan bahwa surat ini diturunkan di Madinah. Pandangan terakhir ini nyata tidak bersandar pada data-data sejarah yang kuat. Sementara dalam surah terdahulu telah disinggung mengenai revolusi besar akhlak yang kelak akan terwujud melalui Rasulullah SAW. Dalam surah ini telah dinyatakan bahwa suatu perubahan serupa itu akan terjadi di akhir zaman di dalam masa Wakil Agung Hazrat Rasulullah SAW, yaitu Hazrat Masih Maud dan Imam Mahdi. Ketika semua tatanan sistem buatan manusia digoncangkan sampai ke dasar-dasarnya dan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengubah bentuk segala sesuatu yang karenanya serta cita-cita dan pandangan-pandangan manusia akan memperoleh suatu kiblat yang baru. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam tafsir kabirnya Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu an menjelaskan bahwa surat Al-Zilzal bukan sekedar gambaran kiamat secara fisik, tetapi sebuah peringatan menyeluruh tentang sistem keadilan ilahi yang bekerja dengan sangat teliti. Beliau radhiyallahu an menerangkan bahwa manusia sering mengira apabila suatu perbuatan tidak langsung dibalas di dunia, maka perbuatan itu seakan-akan hilang dan tidak bernilai. Pemahaman ini merupakan suatu kesia-siaan. Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu an menjelaskan bahwa bumi disebut secara khusus dalam surah ini karena bumi merupakan saksi yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Di atas bumilah manusia beramal, berbuat baik, berbuat zalim, berjanji, dan berkhianat. Oleh karena itu Allah menyebut bahwa pada suatu hari bumi akan menceritakan beritanya bukan dengan kehendaknya sendiri, akan tetapi karena Allah mewahyukan kepadanya dan seluruh alam tunduk pada sistem Allah Ta'ala, serta tidak ada satupun perbuatan manusia yang berada di luar sistem itu. Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu an menekankan 3 poin utama dari surah Al-Zilzal. Yang pertama, bahwa manusia sering meremehkan amal-amal kecil, padahal dalam sistem Allah tidak ada istilah kecil ataupun besar. Yang ada ialah ada ataupun tidak ada. Yang kedua, bahwa keadilan ilahi bekerja sangat presisi, bahkan lebih teliti daripada pengadilan manusia. Apabila manusia bisa luput karena celah hukum, maka di hadapan Allah Ta'ala tidak ada celah sedikit pun. Yang ketiga, bahwa tujuan surah ini bukan untuk menakuti, akan tetapi untuk mendidik kesadaran moral manusia supaya ia hidup dengan tanggung jawab, bukan dengan kelalaian. Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu an menegaskan bahwa ayat sebesar zarah bukan sekedar ungkapan, melainkan penegasan bahwa hukum Allah bekerja hingga pada tingkat paling halus yang dapat dibayangkan oleh manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, surah Al-Zilzal menjelaskan bahwa pada hari pembalasan ialah kenyataan mutlak. Pada hari itu bukan hanya manusia yang bersaksi, tetapi bumi pun akan berbicara atas perintah Allah. Kebaikan sekecil apapun yang ditampakkan, keburukan sekecil apapun yang akan diperlihatkan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, setiap perbuatan manusia bahkan yang tersembunyi dalam hati berada di bawah pengawasan Allah Ta'ala dan akan diberi balasan dengan setimpal. Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu an bersabda bahwasannya
Penyebutan bumi dalam surah ini memiliki makna yang sangat penting. Bumi merupakan tempat manusia hidup, berjalan, bekerja, berbuat baik, dan juga berbuat dosa. Di atas bumi inilah semua amal manusia terjadi. Karena itu pada hari pembalasan bumi akan menceritakan beritanya. Bukan karena kehendaknya sendiri, akan tapi Allah Ta'ala yang mewahyukan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa seluruh alam berada di bawah perintah Allah dan menjadi bagian dari sistem kesaksian ilahi. Tidak ada satu langkah pun yang tidak meninggalkan bekas, dan tidak ada satu perbuatan pun yang benar-benar tersembunyi. Di dalam tafsir ini juga dijelaskan bahwa pada hari itu manusia tidak hanya diberitahu tentang amal-amalnya, akan tetapi dibuat untuk menyaksikan sendiri hakikat dari apa yang telah ia lakukan. Kebaikan akan tampak sebagai kebaikan dan keburukan akan muncul dengan akibatnya. Inilah keadilan Allah Ta'ala yang sejati, di mana manusia tidak dapat membantah karena ia melihat sendiri hasil dari pilihannya selama hidup di dunia. Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu anhu menaruh perhatian khusus pada penggunaan kata zarah, yaitu partikel paling kecil yang dapat dibayangkan manusia. Menurut beliau, ini merupakan penegasan bahwa sistem Allah Ta'ala tidak ada amal yang dianggap remeh. Apa yang oleh manusia dipandang kecil, di dalam perhitungan Allah tetap memiliki nilai dan konsekuensi. Dengan kata lain, hukum ilahi bekerja dengan ketelitian yang melampaui hukum buatan manusia, tanpa celah dan tanpa kelalaian. Sejalan dengan hal itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam pun menjelaskan bahwa surat Al-Zilzal mendidik manusia supaya memiliki kesadaran batin yang tinggi. Beliau menegaskan bahwa seorang mukmin sejati tidak pernah meremehkan dosa kecil karena ia menyadari bahwa setiap gerak hati, niat, dan bisikan jiwa berada di bawah pengawasan Allah. Dalam pandangan beliau, dosa kecil yang dibiarkan dan diulang dapat mengeras di dalam hati, sementara kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas dapat menjadi sebab besar bagi keselamatan rohani seseorang. Hazrat Masih Maud alaihissalam juga menjelaskan bahwa surat ini tidak diturunkan semata-mata untuk menakuti manusia, tetapi untuk membangunkan kesadaran moral. Orang yang memahami makna surah Al-Zilzal akan hidup dengan rasa muqarrabah, yaitu perasaan bahwa Allah selalu melihatnya. Kesadaran inilah yang menahan seseorang dari perbuatan zalim, sekaligus mendorongnya untuk terus berbuat baik meskipun tidak terlihat atau dipuji oleh manusia. Penekanan yang sama juga disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasiril aziz, yang dalam berbagai khutbahnya menjelaskan bahwa keyakinan terhadap perhitungan amal sekecil apapun adalah pondasi dari reformasi diri dan masyarakat. Ketika seseorang benar-benar meyakini bahwa Allah memperhitungkan setiap amal, maka ia akan jujur meskipun tidak diawasi, berbuat baik meskipun tidak dihargai, dan meninggalkan dosa meskipun tersembunyi dari pandangan manusia. Dengan demikian, surah Al-Zilzal mengajarkan bahwa hidup ini bukan sekedar rangkaian peristiwa yang berlalu tanpa makna. Waktu bukan ruang kosong, dan perbuatan manusia bukanlah sesuatu lenyap yang begitu saja. Setiap langkah memiliki nilai, setiap pilihan membawa konsekuensi, dan setiap amal sekecil apapun akan kembali diperhatikan kepada pelakunya. Inilah keadilan Allah yang sempurna, yang tidak pernah lalai dan tidak pernah zalim. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasiril aziz bersabda, berulang kali menekankan bahwa penyebutan kata zarah dalam surah Al-Zilzal bukanlah kiasan belaka, melainkan peringatan yang serius bagi orang yang beriman. Huzur bersabda, menjelaskan bahwa manusia sering merasa aman dari dosa karena menganggap perbuatannya itu terlalu kecil untuk diperhitungkan itu adalah salah. Padahal justru disitulah letak kelemahan iman. Ketika seseorang mulai meremehkan dosa kecil, saat itulah ia sedang membuka pintu kerusakan akhlak yang besar. Di dalam kata zarah ini menganjurkan kita untuk tidak hanya menjaga amal besar, tetapi juga membersihkan kehidupan dari keburukan-keburukan yang tampak remeh. Cara berbicara yang kasar, niat yang tidak lurus, ketidakjujuran kecil,
rasa iri yang disimpan di dalam hati, semua ini mungkin dianggap ringan oleh manusia. Tetapi dalam perhitungan Allah, tidaklah ini ringan. Huzur Ayadullah bin Nasil Aziz bersabda, seorang mukmin sejati ialah seorang yang takut kepada dosa kecil sebagaimana ia takut kepada dosa besar. Karena ia sadar bahwa zarah pun memiliki bobot di sisi Allah Ta'ala. Kemudian dengan keyakinan terhadap perhitungan zarah inilah yang membedakan manusia yang mempunyai iman yang hidup dan iman yang hanya berupa pengakuan lisan. Orang yang imannya hidup akan berhati-hati dalam setiap langkah. Bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena ia yakin bahwa Allah melihat dan memperhitungkan segala sesuatu. Sebaliknya, orang yang meremehkan zarah perlahan akan kehilangan kepekaan ruhani, hingga akhirnya dosa besar pun terasa ringan baginya. Lebih lanjut, konsep zarah bukan hanya berkaitan dengan dosa, tetapi juga dengan kebaikan. Banyak orang yang merasa putus asa karena menganggap amalnya kecil dan tidak berarti. Padahal menurut penjelasan beliau, kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas, konsisten, dan penuh kesadaran dapat menjadi sebab turunnya rahmat Allah yang besar. Senyum yang tulus, kesabaran sesaat, bantuan kecil yang diberikan tanpa pamrih, semua itu tidak pernah hilang dari catatan Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadikan surah Al-Zilzal sebagai cermin kehidupan sehari-hari. Dan hendaknya kita setiap Ahmadi hidup dengan kesadaran bahwa hidup ini ialah kumpulan dari zarah-zarah. Dan akhir kehidupan ditentukan oleh bagaimana zarah itu juga. Ketika zarah kebaikan dikumpulkan, ia akan membentuk cahaya. Namun ketika zarah-zarah kehidupan dibiarkan, ia akan menumpuk menjadi kegelapan. Dengan demikian, surah Al-Zilzal ini bukan hanya mengingatkan tentang hari pembalasan di akhirat, tetapi mendidik kita untuk hidup dengan kehati-hatian di dunia ini. Setiap detik, setiap amalan, setiap pilihan, sekecil apapun merupakan bagian dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia di sisi Allah meskipun manusia menganggapnya sangat kecil dan tidak berarti. Di dalam buku beliau Izalah Auham, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa niat yang tersembunyi di dalam hati pun termasuk dalam wilayah perhitungan ilahi. Karena itu seorang mukmin sejati tidak hanya menjaga amal, akan tapi juga membersihkan niat dan kondisi batinnya. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam juga menjelaskan bahwa setiap amal manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, akan meninggalkan bekas ruhani yang nyata. Beliau alaihissalam menyatakan bahwa manusia sebenarnya sedang membentuk surga atau nerakanya sendiri melalui amal perbuatannya. Apa yang ditanam di dunia itulah yang kelak akan dituai, baik dalam bentuk ketenangan dan cahaya, maupun kegelisahan dan kegelapan ruhani. Lebih lanjut, Hazrat Masih Maud alaihissalam juga menegaskan bahwa orang yang benar-benar memahami hukum pembalasan amal tidak akan berputus asa ketika perbuatan baik meskipun tidak dihargai manusia, dan tidak merasa aman ketika berbuat dosa meskipun tidak diketahui orang lain. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa ukuran nilai amal manusia bukanlah pandangan manusia, melainkan keputusan Allah, dan karena itu iman sejati menuntut kesadaran akan pertanggungjawaban di setiap langkah kehidupan. Dengan demikian, kehidupan manusia bukanlah perjalanan tanpa arah. Setiap langkah ialah benih, setiap pilihan adalah investasi, dan setiap amal sekecil apapun akan kembali dengan pelakunya sesuai dengan hukum ilahi yang adil. Inilah sebabnya Hazrat Masih Maud alaihissalam menegaskan bahwa agama bukan sekedar pengakuan lisan, tetapi perjalanan amal yang terus-menerus di bawah sistem pembalasan Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, keyakinan bahwa setiap amal akan dibalas bukan hanya diajarkan melalui ayat-ayat Al-Quran saja, akan tetapi dihidupkan secara nyata dalam kehidupan para sahabat Rasulullah. Dan ini bukan suatu teori, akan tetapi menjadikannya pedoman dalam setiap kehidupan manusia, bahkan hal-hal yang sangat tampak kecil apapun. Kisah lain yang sangat menyentuh datang dari Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an setelah wafatnya Rasulullah dan beliau menjadi khalifah. Hazrat Umar memperhatikan bahwa setiap pagi Hazrat Abu Bakar pergi ke sebuah rumah di pinggiran Madinah.
Hazrat Umar penasaran dan suatu hari mengikutinya. Ternyata rumah itu milik seorang wanita tua yang buta dan lemah. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an datang sebelum subuh membersihkan rumahnya, menyiapkan makanannya, lalu pergi tanpa pernah memperkenalkan diri. Ketika Hazrat Umar bertanya kepada wanita itu siapa yang selama ini menolongnya, wanita tersebut menjawab, "Aku tidak tahu siapa dia. Ia datang membantu lalu pergi." Mendengar hal ini, Hazrat Umar menangis dan berkata, "Engkau telah melelahkan orang-orang setelahmu, wahai Abu Bakar." Inilah gambaran sahabat yang yakin bahwa amal tidak perlu diketahui manusia untuk bernilai di sisi Allah. Hazrat Abu Bakar memahami bahwa setiap amal meskipun kecil dan tersembunyi tetap dicatat dan akan dibalas oleh Allah. Ia tidak mencari pujian karena keyakinannya tertuju kepada perhitungan ilahi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai titik balik. Jangan menunggu perbuatan besar yang sulit, tetapi mulailah dari zarah, memperbaiki satu kebiasaan buruk, menambah satu amal kecil, menjadi satu ucapan lisan, memaafkan kesalahan kita ataupun memperbaiki niat dalam hati. Apabila zarah-zarah kebaikan ini kita kumpulkan sepanjang Ramadan ini, maka kita akan membentuk cahaya yang menerangi hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, apabila kita meremehkan zarah keburukan, maka ia akan menumpuk menjadi kegelapan yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, marilah kita mengingat kembali pesan surah Al-Zilzal bahwa hidup ini bukanlah tanpa perhitungan, bahwa tidak ada amal yang hilang, dan bahwa keadilan Allah bekerja dengan kesempurnaan mutlak. Semoga Ramadan ini menjadikan kita hamba-hamba yang hidup dengan kesadaran hisab, menjaga setiap zarah kehidupan, dan termasuk orang-orang yang ketika kita melihat amalnya kelak, melihat lebih banyak kebaikan daripada penyesalan. Marilah kita berhenti sejenak menghadapkan wajah kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah hamba yang menyadari setiap amalnya. Jangan biarkan kami meremehkan dosa, dan jangan biarkan kami lelah berbuat kebaikan. Terimalah amal kecil kami, ampuni kekhilafan kami, dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau ridhoi. Amin. Allahumma amin. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah episode Gema Ramadan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya dengan pembahasan surah Al-Quran yang lainnya. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.